Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isbat Nasab Ba'alwi menyajikan kisah-kisah apologetik dan mistik, mimpi dan khurafat, atau dongeng-dongeng yang tidak dapat dikonfirmasi ilmu pengetahuan. Di antaranya diceritakan Al-Ghuror bahwa sekelompok Ba'alwi sedang berjalan menuju suatu tempat, lalu bertemu dengan seorang laki-laki dari Dau'an. Lalu keluarga Ba'alwi bertanya tentang nasabnya. Lalu laki-laki itu berkata, "Aku semalam bermimpi bertemu Siti Fatimah Az-Zahra." Lalu ia berkata, "Besok engkau akan bertemu dengan dua anakku." Nasab Ba'alwi sejak pertama kali mereka datang ke Tarim, banyak kalangan ulama Tarim yang meragukannya. Hal ini dapat kita telusuri dari kitab-kitab yang ditulis dari keluarga Ba'alwi sendiri, di mana banyak kita jumpai dari kitab-kitab mereka narasi apologetik akan keabsahan nasab mereka, dan menempatkan pengakuan itu sebagai hal yang amat penting. Rupanya, keluarga Ba'alwi memiliki perbedaan dari keluarga lainnya, di mana nampaknya mereka sangat memerlukan pengakuan itu. Kitab Al-Ghuror contohnya, kitab karya seorang Ba'alwi yang bernama Muhammad bin Ali bin Alawi Khirid yang wafat 960 Hijriah. Ini mengisahkan kisah-kisah tentang bagaimana orang-orang Tarim di abad ke-6 Hijriah meragukan nasab Ba'alwi. Lalu salah seorang di antara Ba'alwi yang bernama Ali datang ke Basrah untuk meminta isbat dan kesayitan mereka. Lalu diceritakan dalam kitab tersebut bahwa nasab mereka kemudian diisbat oleh para imam dan para qadhi. Lihat Al-Ghuror halaman 112. Yang sedikit menggelitik dari kisah itu adalah, bukankah Ahmad bin Isa berasal dari Basrah? Dan bukankah disebut dalam literasi Ba'alwi bahwa tiga anak Ahmad yaitu Muhammad, Ali, dan Husain ditinggalkan di Basrah? Seharusnya sebelum mendatangi qadhi, ia mendatangi keturunan Ahmad bin Isa yang tinggal di sana. Jelas cerita itu meragukan, dan hari ini kita dapat memastikan bahwa Ali yang diutus keluarga Ba'alwi itu, jika benar ia datang ke Basrah, ia tidak bertemu dengan keturunan Ahmad bin Isa, karena jika ia bertemu keturunan Ahmad bin Isa, ia akan mendapatkan catatan-catatan yang banyak sekali tentang nama-nama keturunan anak Ahmad bin Isa, yang hari itu abad ke-6 mungkin sudah ratusan bahkan ribuan orang. Tetapi kenapa keluarga Ba'alwi sekarang hanya dapat menyebut keturunan Ahmad bin Isa yang tinggal di Basrah? Terbatas beberapa nama, tidak lebih dari 10 nama yang sudah populer terdapat di kitab-kitab nasab seperti Tahdhibul Ansab, Al-Majdi, dan Al-Muntaqilah. Dari sana kita dapat memahami bahwa nasab Ba'alwi sangat diragukan di abad 10 itu, yaitu ketika Muhammad Khirid menulis kitab Al-Ghuror itu, atau minimal sangat diragukan mulai abad 9, di mana berita isbat ke Basrah itu pun diceritakan oleh Al-Jauharus Syafaf karya Al-Khatib yang wafat 855 Hijriah. Sebagaimana diketahui bahwa konstruksi nasab Ba'alwi dibangun di abad 9 oleh usaha dua serangkai Al-Khatib dan Ali Asyakron. Namun penulis Kiai Haji Maduddin hanya menjadikan
Ali Asyakron sebagai tokoh awal penyebut nasab Ba'alwi. Dikarenakan kitab Al-Jawharus Syafaf sampai saat ini masih berupa manuskrip aneh yang kalangan Ba'alwi sendiri sepertinya tidak berani mencetaknya. Penulis kira langkah tidak mencetak Al-Jawharus Syafaf itu bijak, karena efek dominonya akan berisiko terlalu deras terhadap konstruksi nasab Ba'alwi sendiri. Di samping output dan resonansi positifnya tidak terlalu signifikan. Selain kisah isbat ke Basroh yang menggelitik itu, Al-Hurur juga menyajikan kisah apologetik nasab Ba'alwi berupa kisah-kisah mistik, mimpi dan khurafat, dongeng-dongeng yang tidak dapat dikonfirmasi oleh pengetahuan. Di antaranya diceritakan di kitab tersebut bahwa sekelompok Ba'alwi sedang berjalan menuju suatu tempat, lalu bertemu dengan seorang laki-laki dari Dau'an. Lalu keluarga Ba'alwi bertanya tentang nasabnya. Lalu laki-laki itu berkata, "Aku semalam bermimpi bertemu Siti Fatimah Az-Zahra." Lalu ia berkata, "Besok engkau akan bertemu dengan dua anakku." Lihat Al-Hurur halaman 115. Dari cerita itu pengarang kitab Al-Hurur ingin mengatakan bahwa nasab Ba'alwi sah karena telah diisbat oleh Siti Fatimah di dalam mimpi seseorang. Yang menggelitik lagi, seseorang yang bermimpi itu tidak disebutkan siapa, juga tidak disebutkan keluarga Ba'alwi yang bertemu dengannya itu siapa. Di tempat lain disebutkan dalam Al-Hurur bahwa ia menerima berita dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadl bil Hajj. Mungkin maksudnya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl yang wafat 981 Hijriah, bahwa ia pernah bertemu dengan seorang Ba'alwi. Lalu ia bersikap biasa-biasa saja ketika bersalaman, mungkin tidak mencium tangannya. Lalu malamnya ia bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memarahinya. Lihat Al-Hurur halaman 115. Kisah ini walau menyebut nama seseorang yang terkenal, namun tidak dapat dikonfirmasi oleh apapun akan kebenarannya. Ditambah penulis beberapa kali menemukan kedustaan dari riwayat ulama Ba'alwi ketika mengutip pendapat ulama-ulama besar dalam masalah nasab dan sejarah. Contohnya seperti ketika ulama Ba'alwi atau pendukungnya mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami tentang bahwa seorang syarif bodoh lebih mulia dari seorang kiai. Katanya terdapat dalam kitab fatwanya. Ternyata setelah penulis teliti kitab tersebut tidak mendapatkan pendapat dari Al-Haytami yang seperti disebutkan. Bahkan Al-Haytami berpendapat sebaliknya bahwa seorang syarif, anak orang bodoh, tidak sekufuk dengan seorang perempuan putri kiai. Lihat Al-Fatawa Al-Kubro Juz 4 101. Demikian pula Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama pro Ba'alwi, mengutip pendapat As-Suyuti dalam kitab Khosois. Katanya As-Suyuti berkata bahwa siapapun dari makhluk Allah tidak sekufuk dalam pernikahan dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Setelah penulis teliti dalam kitab Khosois, ternyata As-Suyuti tidak pernah menyatakan kalimat tersebut.
baca kitab Al-Khosois karya As-Suyuti. Dalam kitab Al-Ghurur pula dikisahkan bahwa Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam mendengar dari seorang ulama bahwa ulama itu bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya itu Rasulullah berdiri di tempat yang tinggi. Lalu berkata kepada penduduk kampung, mungkin maksudnya Tarim, "Hei ahli kampung ini, bahwa di antara kalian ada titipan keluarga Ba'alwi. Siapa yang membencinya, maka ia membenciku. Siapa yang membuatnya senang, maka ia membuatku senang." Lihat Al-Ghurur halaman 108. Sekilas, kisah itu mirip dengan kisah tentang ulama Madura yang diriwayatkan bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpi itu Rasulullah memerintahkan untuk taat kepada Habib Rizik. Setelah dikonfirmasi, ulama Madura ini membantah bahwa dirinya bermimpi seperti itu. Kisah-kisah khurafat semacam ini sangat banyak, dapat dibaca di literasi ulama Ba'alwi seperti kitab Al-Jawharus Syafaf, Al-Burqah Al-Musyikoh, Al-Masra'ur Rawi, Tasbitul Fuad, dan lain sebagainya. Banyak. Makanya semakin memperjelas keadaan bahwa Ba'alwi itu dipertanyakan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.